Mari kita berdoa bersama-sama. Sebagaimana pujian yang baru saja kami persembahkan, karuniakanlah kepada kami Bapa hidup bagi Kristus. Kami sangat bersyukur untuk hidup kami. Dan hidup kami merupakan karunia Tuhan yang ajaib. Berkatilah kami ya Bapa, khususnya semua alumni Jakarta, regional, nasional, atau dimanapun mereka berada. Kami membuka firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Demi nama Yesus. Amin. Baik, saudaraku yang terkasih, pertama-tama saya mohon maaf karena minggu lalu seharusnya saya membawakan session pertama ini. Namun, karena kesehatan saya yang sangat terganggu, buruk begitulah ya. Saya merasa luar biasa dinginnya. Leher saya seperti diguncang-guncang. Seperti bagaimana ngomongnya ya. Seluruh badan seperti diremuk. Makanya bersyukur sekali bisa dibantu oleh Bang Eliunus. Makasih Bang Eli. Ya puji Tuhan malam ini kita kondisi sehat. Terima kasih untuk Tri Julia Stuti yang cerah ceria. Dan terima kasih kepada semua alumni. Kita doakan supaya sungguh-sungguh kita boleh mendapatkan firman Tuhan yang sejelas-jelasnya. Di masa pandemik banyak penderitaan, banyak kesulitan. Kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus. Makanya saya bikin judulnya Meneladani Tokoh Paulus. Meneladani Tokoh Paulus. 2 Korintus 11 ayat 7 saya mulai lalu lompat 22. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Ini dia kita lihat ya. Jadi Paulus memberitakan Injil bukan supaya kursinya bagaikan kursi emas menjulang tinggi ke angkasa. Supaya memiliki gedung megah yang bisa dimegahkan. Bukan. Tetapi dia melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kebahagiaan jemaat. Juga bukan untuk memenjarakan orang, memolisikan orang. Kasihan Patrice Smith, anak muda. Ya, karena dia peduli sama ajaran, maka dia bicara soal ajaran, dilapor ke polisi. Udah jadi tertangkap Patrice Smith, tolong didoakan. Padahal dia berkata, Pung, aku mau menikah bulan Maret katanya. Siapa yang menersangkakan? 22, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Nah, ini adalah kelebihan-kelebihan yang seringkali dibanggakan orang. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Nah ini biasa ini. Kemegahan-kemegahan lahiriah seringkali diangkat orang. Karena itu Paulus terpaksa mengatakan sebenarnya aku juga begitu. 23. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Apa maksudnya ini? Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Nah, ini lebih sering. Jadi kalau nanti
Pak Muriwali sama saya akan dipolisikan kalau akhirnya menyatakan kebenaran masuk penjara. Maka doakan supaya bangsa Gala diberi kekuatan. Tetapi firman Tuhan makin tegak. Pendeta-pendeta palsu masuk neraka. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Ya, kenapa nggak bisa bilang 39 aja ya? Jawabnya rupanya, karena 40 kali itu adalah batas maksimal yang dibolehkan untuk warga negara Romawi. Biasanya 40 kali cambuk yang bagaikan pecahan-pecahan gelas itu bisa merobek-robek tubuh. Maka cambuk ke-40 bisa kolaps biasanya. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir. Bahaya penyamun. Nah, kata bahaya bolak-balik ini. Bahaya banjir. Bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, bahaya dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya dari kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeli lelah dan bekerja berat. Kerap kali tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Wah, berpuasa ya. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari. Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa Yesus Tuhan kita yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota. Dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Itulah bagian kecil dari pergumulan Paulus yang kita bisa lihat. Yang kedua kita lihat prestasi yang diraih Rasul Paulus. Apakah prestasi yang diraih oleh Rasul Paulus? Boleh Kak Lydia bantu baca ini? Tahukah Anda dari 27 kitab Perjanjian Baru, berapa dari tangan Rasul Paulus? Ya, dari 27 kitab Perjanjian Baru, berapa dari tangan Rasul Paulus? Ada yang tahu? Tulis juga boleh di chat. Ada berapa? Dari Perjanjian Baru kita 27. Berapa dari kitab itu dari tangan Rasul Paulus? Ada yang udah tulis, Lydia? Ada, Mang. Berapa? Ada yang tulis 14. 13. 13 sebenarnya. Ada tulis 14 dari Bang Joko sama Kak Deborah. Bang Ya. Sogi barusan 13 bilangnya. Ya, yang benar 13. Ya, tepuk tangan untuk yang 13. Jadi separuh dari Perjanjian Baru keluar dari tangan Rasul Paulus.
Matius ada berapa? 1. Markus ada berapa? 1. Lukas ada berapa? 2 bersama Kisah Rasul. Yohanes ada berapa? Kalau ditambah Wahyu dan 1, 2, 3 Yohanes ada 5. Petrus ya 1, 2 Petrus hanya 2. Ya. Rasul-rasul hanya segitu. Paulus 13. Lanjut, lihat. Tahukah Anda bahwa dari outline yang diberikan Tuhan Yesus pada Kisah 1 ayat 8 tidak ada yang memenuhinya selain dari Rasul Paulus? Ya, masih ingat tidak? Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, disebut juga Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan yang menggenapi itu, melaksanakan itu, hanya Rasul Paulus. Itu yang kita nanti akan lihat. Saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ujung bumi. Nanti akan kita lihat peta perjalanan pertama dan terakhir. Lydia? Saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Ini langsung. Apa? Apa yang membuat pelayanan Rasul Paulus berbeda dengan rasul-rasul lain, bahkan dari Rasul Petrus? Ya, ini perlu kita tanya ini. Perlu kita tahu apa yang membuat pelayanan Paulus berbeda. Tuhan yang dipercaya Rasul Paulus dan rasul-rasul lain sama. Sama. Tuhannya sama. Kuasanya sama. Kasihnya sama. Pemeliharanya sama. Kerinduan Tuhannya agar Injil diberitakan di seluruh dunia juga sama. Lalu apa yang membuatnya berbeda? Nah, ini dia. Ini penting. Sehingga kalau misalnya kita jadikan Paulus adalah gambaran alumnus masa kini, di tengah-tengah berbagai kesulitan, masalah, kegagalan, maka Paulus masa kini dapat berbeda hasilnya. Jangan dikatakan semua karunia Tuhan. Oh betul. Betul. Semua karunia Tuhan. Tetapi sudah kita dengar ini, sudah kita lihat. Hati-hati jadi alumni yang hanya bicara semua karunia Tuhan. Lalu kita tidur pulas ngorok. Semua hanya anugerahnya. Oh benar, no doubt. Sekiranya rasul-rasul nyanyi, sama semua anugerah Tuhan. Tapi semua anugerah Tuhan, Rasul Paulus menulis separuh perjanjian baru. Sementara rasul-rasul lain belum tentu satu pun. Semua hanya anugerahnya. Betul. Tapi Rasul Paulus mengelilingi mulai dari Antioquia. Paling kalau kita buat dia ujung kanan. Nanti kita lihat peta. Maka sampai ke ujung bumi, Italia, Roma. How can you explain that? Banyak alumni, Tuhannya sama, kasihnya sama, kuasanya sama, pemeliharannya sama, pandemi COVID sama, tapi yang satu tertelungkup, yang satu bangkit, makin menikmati Allah yang luar biasa. Yang satu anaknya satu demi satu berhasil menuai keberhasilan, yang satu demi satu kelihatan terjerembab.
Apakah Allah pilih kasih? Pandang bulu. Di mana rahasianya? Mau tidak mau kita serius. Nah, ini penggalian sekarang, 2 Korintus. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Saya tulis di sini, memberitakan Injil Allah menjadi fokus Rasul Paulus. Sebagaimana digambarkan jelas oleh kisah para rasul. Nanti akan kita lihat. Jadi kalau kita nyanyi tadi, hidup bagi Kristus, itulah Paulus. Itulah pernyataan Paulus. Filipi 1:21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Kalimat itu digemakan kembali oleh teman baik kita, Kak Elida Sitorus yang sudah pulang kampung ke sorga. Dia berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah untung. Konsisten sekali dia. Jadi kalau kita baca kisah Rasul 1 ayat 3, maka selama 40 hari Tuhan Yesus fokus memberitakan kerajaan Allah. Maka seluruh pasal-pasal kisah Rasul penuh dengan pemberitaan Injil Allah, kerajaan Allah. Dengan 2 tokoh. Tokoh pertama Petrus, kisah 1-12. Kisah kedua Paulus, kisah 13 sampai pasal terakhir. Luar biasa. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga. Orang Israel? Aku juga. Maksudnya apa? Orang bangga jadi orang Ibrani. Ya. Alkitab kita sendiri ditulis dalam Ibrani. Ya. Raja pertama katanya berasal dari suku Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga. Nah, kita tahu menjadi Israel menjadi kebanggaan. Umat pilihan katanya. Apakah mereka keturunan Abraham? Bapak orang percaya. Aku juga. Nah, ini lebih dahsyat lagi bicaranya. Apakah mereka pelayan Kristus? Nah, bagi rekan-rekan alumni yang berjiwa melayani Kristus, mari kita tiru ini. Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih dari mereka semua pelayan-pelayan itu. Aku lebih dari semua alumni melayani. Dia berkata seperti ini. Pertama, aku lebih banyak berjerih lelah. Semua pernyataan ini terkesan sombong ya. Terutama bagi orang yang terbiasa basa-basi. Tetapi kalau ngomong biasanya apa adanya, maka dia akan berkata, oh memang dia melakukan itu. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Oh, berapa kali di penjara? Mungkin 4 kali. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. Bahaya, nanti diulang bolak-balik. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Saya berkata tadi, tidak disebut 39 langsung, mudah itu. Karena 40 adalah batas maksimal untuk warga negara Romawi yang menghabiskan, membuat orang itu kolaps. Jadi dihentikan sebelum kolaps. Malah sebenarnya itu menyiksa itu. Menyiksa. 3 kali didera. 1 kali dilempari batu. 3 kali mengarami karang kapal. Salah satunya saya kira yang menuju Roma ini. Waktu perjalanan misi keempat. Waktu dia naik banding ke Kaisar. Sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Yang akhirnya kandas di Pulau Malta. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya. Nah inilah yang diulang-ulang. Dan bahaya ini melampaui hal yang natural. Yang kedua, bahaya ini bukan karena dosa dan kesalahan. Yang ketiga, bahaya ini bersumber dari tempat yang berbeda-beda.
tidak bisa diduga. Bahaya ini merupakan bahaya yang tidak bisa dielakkan. Jadi bukan karena dia suka cari-cari bahaya. Dan bahaya ini adalah demi menjunjung tinggi nama Yesus Kristus. Jadi kalau kita baca ini sekali lagi, bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi, dari pihak orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Kalau kita simpulkan sekali lagi, bahaya ini ya, melampaui yang natural, melampaui yang normal. Yang normal. Yang kedua, bukan karena dosa. Yang ketiga, bukan karena dicari-cari. Misalnya ada orang yang gaya hidup asketis. Yang keempat, bersumber dari tak terduga. Ya. Tak terduga. Unexpected. Ya. Tidak dapat dielakkan. Demi ketaatan untuk membangun kerajaan Allah. Itulah Paulus. Nanti teman-teman cari lagi. Luar biasa ya. Jadi kalau kita lihat ini penderitaannya ini, bahaya-bahaya. Bahaya ini melampaui yang normal. Tidak ada hubungan dengan dosa. Tidak dicari-cari. Ya, tidak terduga sumbernya. Karena itu tidak dapat dielakkan. Dan demi ketaatan untuk membangun kerajaan Allah. Luar biasa. Luar biasa. Lalu dia berkata, poin 11, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Terpaksa ini, ya. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa. Kedinginan. Tanpa pakaian. Ya, itu 16 ya. Lalu dia tidak uraikan lagi. Dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu memelihara semua jemaat-jemaat. Nah, saya tanya, mengapa Rasul Paulus menguraikan semua secara detail? Apakah dia mau menghitung jasa? Jawabannya tentu tidak. Apakah dia karena mengeluh atau komplain? Jawabannya tentu tidak. Mari kita perhatikan pertanyaan penting Rasul Paulus berikut. Boleh Tri Juli baca? Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Di Damsyik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsyik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Ya saya. Inilah contoh hamba Tuhan yang sejati. Dia rela mati bagi Injil. Bukan mematikan orang lain. Ya. Sekarang keempat kita melihat perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama sampai keempat. Jadi tadi saya mengatakan
dari seluruh rasul-rasul atau bahkan seluruh manusia yang pernah hidup, maka hanya Rasul Paulus yang pernah menggenapi Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 itu. Bermisi sampai ujung bumi. Ya, Injil sampai ke ujung dunia. Roma. Dan Roma ketika itu adalah pusat pemerintahan dan peradaban dunia. Perjalanan misi Rasul Paulus yang pertama, rekan-rekan sambil lihat Alkitabnya, adalah Kisah Rasul 13, dimulai dari ayat 4 sampai 14:28. Boleh dibaca Lydia ayat 4 atau siapa yang bisa baca? Disitulah dia diutus. Khususkanlah Saulus dan Barnabas bagiku. Nah, mulai dari situ mereka berangkat. Kisah Rasul 13 ayat 4. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Ya, dan kalau lihat itu kota-kotanya, Ikonium, ya toh? Coba kita lihat Alkitab kita sambil kita mereview Kisah Rasul sebentar. Kisah Rasul pasal 13. Kita lihat di sini. Mulai dari bisa lihat 13 di sini. Pulau Siprus, Antioquia, Pisidia, Listra, Derbe. Ya. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal 13, nanti akan kita lihat petanya juga, ya. Antioquia di Pisidia. Oh, rupanya saya salah tulis ini ya. Ikonium, Listra, ya, Ikonium, Listra, Derbe, pasal 13, 50, 14, 20. Dan itu terjadi tahun 47 sampai 48 Masehi. Nanti kemudian akhirnya adalah 28. Boleh dibaca ayat 27 28 Lit pasal 14. Ya. Ayat 27. Setibanya di situ mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaran mereka, dan bahwa Ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Kalau lihat judulnya kan kembali ke Antioquia, bukan? Ya. Jadi memang kalau Kisah Rasul bisa dibagi dua. Tokoh pertama adalah Petrus, mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 12. Ya. Jadi kalau saya mau tulis, Kisah 1 sampai pasal 12, itu tokoh utama adalah Rasul Petrus, maaf. Rasul Petrus. Di mana pusatnya adalah Yerusalem. Yerusalem pusatnya. Tetapi Kisah 13 yang tadi kita baca sampai akhir, maka tokohnya adalah Rasul Paulus dan pusatnya Antioquia. Jadi nanti selalu balik ke Antioquia. Ya. Nah, kalau kita lihat ini, mulai dari Antioquia, Seleukia, inilah perjalanannya. Salamis mengelilingi seluruh Pulau Siprus sampai ke utara, Pamfilia, Pisidia,
Derbe, lalu balik kembali ke Antioquia. Inilah perjalanan pertama. Tahun 47 sampai 48. Perjalanan misi kedua, itulah Kisah Rasul 16. Ayat 6 sampai 18:22. Ya, Kisah 16. Nah, di Kisah 15 kita lihat sambil belajar Kisah Rasul, jadi mempelajari kehidupan Paulus, perkembangan gereja, harus memahami Kisah Rasul. Nah, apa yang terjadi dengan Kisah 15? Itu adalah sidang oikumene pertama, sidang gereja oikumene pertama antara gereja timur dan barat. Ditulis sidang di Yerusalem. Disitulah Rasul Paulus mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya dari kota ke kota. Lalu pasal 16, mulai ayat 6, maka Paulus memulai misionar yang kedua. Boleh Lusa membaca? Sinyalnya Lusa bagus enggak? Kisah 16, ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, itu dia. Jadi itulah. Jadi kalau kita lihat Alkitab kita ya, dari situ ke Filipi, lalu apa yang terjadi di Filipi? Nah, ini nggak gampang nih pelayanan. Disinilah dia yang disiksa itu, disiksa, ya dibelenggu. Itulah yang kita baca 24, Kak Lusa, sesuai? 16 ayat 24, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ya, tapi puji Tuhan, Paulus adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, terjadi mujizat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ya, jadi sekalipun terjadi penginjilan, terjadi pertobatan di Filipi, tapi itu dibayar mahal, ya. Dia mengalami luka-luka, berdarah-darah. Begitu. Itulah kisah 16, 19, 10, kepala penjara di Filipi bertobat. Lalu di pasal 17, kita lihat itu keributan di Tesalonika. Dikatakan pengacau seluruh dunia sudah datang. Jadi Rasul Paulus disebut pengacau seluruh dunia. Lalu kemudian pada saat ini juga Paulus tiba di Athena. Kita tahu ini tempat yang sangat terkenal ya, Athena ya, Olimpiade pertama. Di sinilah Rasul Paulus bertemu dengan para filsuf. Jadi Bapak Ibu, Paulus tidak menghindari pelayanan kepada orang hebat sekalipun. Dia berani menantang para filsuf, filsuf Stoa dan Epikuros. Dia sudah berbicara di sidang Areopagus, tempat para guru besar mengajar ilmunya. Dan kalau kita lihat ada hasil pertobatan juga. Lalu di pasal 18 kita lihat di Korintus. Ya. Akhirnya kembali. Pasal 18 ayat 18-23 judulnya kembali ke Antioquia. Boleh Lusa baca 22? Pasal 18. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Iya. Jadi jelas ya Kak Lusa ya. Jadi kembalinya ke Antioquia, base camp-nya begitu. Nah ini yang kita lihat ini. Makin jauh ya. Inilah misionari kedua itu. Luar biasa ini. Kalau tadi dimulai dari bawah, ya, dari selatan ke Pulau Siprus ini Pulau Siprus. Tadi kan begitu kan ya, ini ya, Antioquia,
ke seluruh pulau Siprus, lalu naik ke utara, Pamfilia, ikut Listra, Derbe, lalu pulang. Nah sekarang bukan dari selatan tapi dari utara. Ini strateginya luar biasa ya. Nah, inilah nih. Naik ke utara, Antioquia, terus sampai menyeberang nanti ya ke Filipi, Tesalonika, Berea, Athena, baru pulang. Inilah dia, jauh sekali ya perjalanan ya. Luar biasa ini. Lalu perjalanan misi Rasul Paulus ketiga, itu dimulai dari kisah 18 ayat 23. Sampai pasal 20-28. Jadi kita lihat itu. 18-23. Boleh Kak Lucia baca lagi? Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Jadi kalau kita lihat Kak Lucia hanya beberapa hari kan ya? Ya. Udah berangkat. Lalu lihat itu, di Efesus. Lalu anak-anak Skewa yang bikin huru-hara. Lalu Demetrius yang bikin huru-hara di Efesus, pasal 19. Lalu pasal 20, Makedonia ke Troas. Dari Troas ke Miletus. Nah rupanya, karena waktunya sudah sempit, maka Paulus tinggal memanggil semua para penatua untuk adakan perpisahan di Efesus, pasal 20, 17-38. Disinilah kita lihat curahan isi hati Paulus kepada para majelis yang sangat mengharukan itu. Boleh dibaca Kak Lucia, pasal 20, 21-24. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Luar biasa ya. Jadi apa yang dinyatakan Roh Kudus adalah penjara dan sengsara. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Wah. Tetapi apa fokusnya Paulus? Jemaat. Ayat 27, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. 28. Karena itu jaga dirimu, jaga seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Lalu dia menubuatkan adanya pengajar-pengajar palsu. Pendeta Eliunus boleh tolong baca? Adanya pengajar-pengajar palsu ini, apalagi sekarang banyak YouTuber palsu. Kalau ajarannya dikritik, dilapor ke polisi. Silakan 29. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Itu dia. Lalu ayat 30. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu mengharukan ya Pendeta Elia. Ayat 31, sebab itu berjaga-jagalah, ingatlah. Aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-henti menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata.
Inilah hamba Tuhan yang sejati. Bukan demi duit mengorbankan iman. Demi duit mengorbankan ajaran. Kalau orang mengkritisi mestinya dijawab, bukan dilapor. Menjijikkan pendeta seperti itu. Ayat 33, Bang Eli. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Itu dia. Inilah hamba Tuhan sejati. Luar biasa ini ya, teladan ini ya. Jadi kalau kita lihat, inilah perpisahan yang mengharukan. Nah, di sini ditulis pengantar, ya, perjalanan ketiga ini terjadi antara tahun 53 sampai 57. Tujuannya untuk menguatkan jemaat-jemaat baru. Dia meninggalkan Antioquia terus ke kota-kota yang tadi kita sebut. Dan perhatikan, ini berlangsung 4 tahun. Luar biasa ya. 4 tahun. Lihat ini perjalanan yang rumit ini. Inilah perjalanannya. Ya. Kembali Antioquia Syria. Terus Antioquia Pisidia. Efesus. Luar biasa ya. Luar biasa. Siapakah seperti Rasul Paulus? Dan ini ditempuh ini dengan laut. Terkatung-katung, terombang-ambing 4 tahun lamanya misioner ini. Luar biasa. Nah, lalu perjalanan misi yang keempat, inilah akhirnya nanti sampai Injil ke seluruh penjuru dunia. Bagaimana mulanya? Sebenarnya karena dia ditangkap. Kisah 20 ayat 17 sampai 38 itu Paulus sesudah perpisahan tadi lalu dia melanjutkan perjalanannya, maka kisah 21, 27, 36 Paulus ditangkap di Yerusalem. Nah, ini yang kita lihat di sini. Setelah ditangkap, kita lihat berbicara kepada orang Yahudi, ya, non-Yahudi, komplotan yang mau membunuh. Paulus dipindahkan ke Kaisarea karena ada rencana pembunuhan. Paulus di hadapan Felix, lalu Paulus di hadapan Kaisar, Paulus di hadapan Agripa. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini, sebenarnya Paulus tidak seharusnya dibawa kepada Kaisar. Karena apa? Setelah kasusnya didengar oleh Raja Agripa, boleh Kak Lusa kembali baca 26, pasal 26, ayat 31. Pasal 26, ayat 31. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Ya. Lanjut, kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Ya, sebenarnya begitu. Tetapi justru disinilah perjalanan rencana Tuhan. Bahasa manusianya, sekiranya dia tidak naik banding, dia tidak tiba ke Roma. Sekiranya dia tidak tiba di Roma, maka kisah 1 ayat 8 tidak digenapi. Kamu menjadi saksiku sampai ujung bumi. Nah, disinilah kita lihat Allah merekayasa segala sesuatu. Termasuk merekayasa keinginan hati Paulus secara spontan berkata, aku banding kepada Kaisar.
Nah, setelah Paulus dibebaskan tahun 62, Paulus meninggalkan Roma dan melanjutkan pelayanan misi dengan biaya pemerintah. Puji Tuhan. Nah, inilah perjalanan itu ya. Nah, perjalanannya itu yang berputar-putar kapalnya sampai akhirnya berputar di sini, berputar di sini. Akhirnya tibalah mereka di Roma. Kemudian inilah Roma. Tapi kalau dibuat dari ujung ke ujung, kalau di utara Yerusalem, di kanan, maka di paling kiri Italia ini. Jadi ini digeser-geser ini globe buminya. Ini terjadi 63 sampai 65. Luar biasa. Nah, terakhir, di mana rahasia keberhasilan Rasul Paulus? Boleh dibaca Pendeta Eli? Di mana rahasia keberhasilan Rasul Paulus? Satu, keberhasilan Rasul Paulus memang tidak jatuh dari langit. Iya dong, nggak jatuh dari langit dong. Jadi alumni juga jangan dikira jatuh dari langit. Lanjut. Jika kita menggambarkan Rasul Paulus sebagai alumnus masa kini, maka ada hal-hal yang sangat baik kita teladani, yang membuat dia berbeda dengan manusia, bahkan rasul-rasul di zamannya. Nah, ini yang mau kita bagikan malam ini sebagai praktisnya. Dalam kenyataannya, Demas meninggalkan Rasul Paulus. Tadi saya lihat Kak Nova. Boleh Kak Nova baca 2 Timotius 4, 9, 10? Masih ada enggak Kak Nova? Atau Bang Joko? Masih Bang. Silakan Kak Nova. 2 Timotius berapa Bang? 4, 9 dan 10. 2 Timotius 4 ayat 9 dan 10. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ya, jadi kita lihat di sini. Dalam kenyataannya Demas meninggalkan Rasul Paulus kok. Karena dunia ini lebih menarik katanya. Padahal kalau kita baca Kolose 4 ayat 14, Demas masih tim pelayanan Paulus. Mas Joko ada? Masih ada Mas Joko? Iya, masih. Kolose 4, 14, Mas Joko? Kolose ya, Bang? Ya, Kolose 4, 14. Sebentar. Kolose 4 ayat 14. 14. Kolose 4. Ayat 14. Ya. Salamku kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Nah, jadi dia masih menerima surat. Kolose ditulis kira-kira tahun 61. 2 Timotius ditulis kira-kira 64. Jadi berjarak 3 tahun terjadi perubahan besar. Nah, hati-hati rekan alumni, dalam 3 tahun terjadi perubahan besar. Kalau perubahan besar yang baik sih oke. Jangan seperti Demas. Juga jangan seperti Judas. Ya, jangan. Kita mau mengakhiri dengan unsur-unsur penting keberhasilan daripada Rasul Paulus. Ya. Kelihatan? Ya, Mak, kelihatan. Ya. Di mana rahasia keberhasilan Rasul Paulus? Saya harap ini dimiliki oleh kita semua. Ini refleksi perenungan saya, karena saya memang pengagum Paulus ini. Tolong Kak Lusa.
Pertama, visi hidup yang sangat jelas. Ya, visi hidup yang sangat jelas. Itulah yang kita tadi nyanyikan itu. Hidup bagi Kristus dia. Bagiku hidup adalah Kristus. Dan ketika dia diadili, dia bicara soal visi ini. Dia berkata, ya Raja, terhadap penglihatan dari sorga itu, aku tidak pernah tidak taat. Itulah yang kita baca dalam pembelaannya kepada, tolong kita baca Kak Lusa, kisah 26. Kepada Raja Agripa dia berkata 19. 26, 19 Kak Lusa. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Wow, luar biasa ya. Mau bahaya terjadi, mau aniaya terjadi, mau penjara menghadang, dia berkata, aku tidak mau bergeser dari visi hidup. Bagaimana rekan-rekan alumni? Apakah visi hidup kalian? Apakah visi hidup kalian bisa digeser hanya oleh karena materi? Hanya oleh karena kekasih? Hanya oleh calon mertua? Hanya oleh karena penyakit? Terhadap visi dari sorga, tidak pernah aku tidak taat. Kita doakan Bang Eli supaya semua alumni seperti ini. Yang kedua, bukan hanya visinya, tetapi juga kita bisa melihat yang luar biasa. Komitmennya. Ada orang punya visi, tapi nggak punya komitmen. Ya, komitmen. Saya tulis di sini, komitmen dan penyerahan hidup yang luar biasa. Saya kira itulah kesan kita kepada bacaan 2 Korintus 11 tadi. Penderitaan seperti apa sih yang tidak dialami oleh Rasul Paulus? Aduh, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan membaca ulang 2 Korintus 11 tadi, pasti terheran-heran. Jadi kalau rekan-rekan alumni punya penderitaan, punya masalah, mengalami kesulitan, tantangan dalam hidupmu, apalagi karena pelayanan, langsung baca aja 2 Korintus 11 ini. Pasti terhibur. Ya, Tri Julia. Langsung terhibur deh pasti. Lalu yang ketiga, rahasianya adalah hidup mengandalkan Tuhan. Dari mana ketahuan itu? Dari doanya. Tadi kita baca di Filipi, begitu dia mengalami borgol, siksaan, bukannya dia meratapi, menyesali, dia berdoa. Begitu juga ketika dia dalam perjalanan menuju ke Roma, ketika karam kapal terkatung-katung di tengah laut, dia berkata, jangan bunuh diri, kita pasti akan diselamatkan Tuhan. Makanya dalam 2 Korintus, dia menuliskan seperti ini. Mari kita baca 2 Korintus pasal 4. Ya. 2 Korintus 4, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Boleh Mas Joko kembali? Sebentar.
Mas Joko 2 Korintus 4, 7 dan 8. 2 Korintus 4, 7 dan 8 ya. Sebentar. Ya, tetapi 2 Korintus 4, 7 dan 8. Iya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Ya, kami punyai dalam bejana tanah liat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami kehabisan akal, namun tidak putus asa. Ya, dan seterusnya ya. Jadi luar biasa penderitaannya. Tetapi kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, terutama dalam masa pandemi COVID ini, penderitaan apa? Sakit penyakit kah? Masalah ekonomi kah? Masalah pekerjaan kah? Bahaya maut kah? Jangan pernah menyesali hidup. Ini yang ingat ini, mengandalkan Tuhan. Jadilah alumni seperti Paulus dalam masa pandemik ini. Yang keempat, strategi yang jelas mencapai tujuan. Saya kira ini nggak bisa diragukan nih. Kalau kita lihat tadi, misionari pertama, misionari kedua, misionari ketiga, jelas sekali strateginya itu. Lalu yang kelima, menjaga hidup kudus, tegas terhadap dosa. Makanya saya sangat terkesan ketika dia berkata, kami membiarkan diri kami dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Wow, luar biasa itu. Ya. Boleh dibaca Bang Mas Joko lagi, 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ya. Ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memasukkan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Perhatikan enggak Mas Joko? Berani dia ngomong, kami menyerahkan diri kami dipertimbangkan semua orang di hadapan siapa? Allah. Luar biasa ya. Ayat ini menjadi berkat buat saya kira-kira 40 tahun lebih yang lalu. Jadi challenge orang, tantang orang tentang kesucian hidupmu. Bukan di hadapan orang yang sama-sama rusak. Sama-sama orang koruptor. Sama-sama penipu. Tetapi challenge them before the Holy God. Saya jadi ingat ketika saya WA-WA sama Yosua Teu. Dia berkata sama saya, gelarnya ditipu. Kependetaannya ditipu. Saya bilang, kamu kira saya sama dengan dirimu. Kamu penipu, tapi bukan saya. Saya berkata, suruh seluruh dunia untuk membuktikan saya menipu. Di Perkantas, adakah saya tipu orang? Di STT, adakah saya tipu orang? Yayasan Bina Dunia, ada saya tipu orang? Silakan kalau ada. Menjaga hidup kudus, tegas terhadap dosa. Ini rahasia pelayanan yang dahsyat. Sekali lagi. Menjaga hidup kudus, tegas terhadap dosa. Ini menjadi rahasia pelayanan yang menjadi sangat dahsyat. Puji Tuhan. Keenam, imannya yang sangat teguh. Memang itu dia. Di tengah-tengah aniaya, ancaman, penderitaan, kalau iman goyah habis. Dalam kondisi pandemi COVID sekarang, semua serba nggak jelas.
Kadang-kadang perekonomian nggak jelas, kerja nggak jelas, kawan nggak jelas, kesehatan pun nggak jelas, hidup pun jangan-jangan nggak jelas. Kalau iman pun nggak jelas, runtuhlah kita. Tetapi puji Tuhan, Paulus berkata 2 Korintus 4. Tolong Kak Nova baca ayatnya yang ke-13 dan 14. 2 Korintus 4 ayat 13 dan 14. Namun kami memiliki roh iman yang sama, seperti tidak tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Dia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Iya, luar biasa. Ini kredo nih. Karena kami memiliki the spirit of faith. Maksudnya the spirit of faith, ya faith. Kami memiliki sikap iman. Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Aku percaya. Sebab itu aku melayani. Aku percaya. Sebab itu aku bertahan. Aku percaya. Meskipun di ICU, Tuhan tangannya bersamaku. Aku percaya. Meskipun sudah sesak nafas, Dia sanggup membuka mujizatnya. Itulah iman. Itulah Paulus. Itu sebabnya tidak ada penderitaan yang bisa menghentikannya. Dan yang terakhir, pengharapannya di masa sangat picik, bahkan menderita. Luar biasa. Itulah yang kita baca di 2 Korintus pasal 4 tadi. Ya. Ayatnya yang ke-17-18. Boleh dibaca sama Kak Lusa. 2 Korintus 4, 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Ya, tembok-tembok megah, kastil-kastil, istana megah di Roma. Tapi itu semua sudah puing-puing. Apa yang tidak kelihatan? Iman kepada Kristus juga kelihatan. Tetapi dikatakan kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, misalnya gaji yang banyak, fasilitas yang mewah, atau saya ditempatkan di desa pedalaman, fasilitas sederhana. Bukan itu. Saya memperhatikan kekekalan, makna pelayanan saya. Ya, jadi ini 7 hal yang saya kira rahasia keberhasilannya ya. Pengharapannya, imannya, hidup kudus, strategi hidupnya yang jelas, hidup mengandalkan Tuhan, komitmen yang luar biasa, dan visi hidup. Jadi kiranya alumni kita juga, alumni seperti ini, memiliki visi hidup yang sangat jelas. Apa visi hidup Anda? Jangan biarkan kendor karena pandemi COVID. Apakah Anda memiliki komitmen kepada visi itu? Saya tidak akan berhenti. Saya akan makin mengencangkan komitmen penyerahanku demi penggenapan visi. Sekalipun banyak kesulitan tantangan, Tuhanku lebih besar dari semua. Saya mengandalkan Dia. Kiranya Tuhan menolong saya dengan strategi-strategi jitu
Kiranya Tuhan menolong saya untuk menjaga hidup kudus. Karena dengan hidup kudus, Dia akan mengerjakan pekerjaannya di dalam aku. Itu yang dikatakan Galatia 2:20. Bukan aku hidup, tapi Dia hidup dalam aku. Kiranya juga iman kita berkobar dengan menjaga relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan dan saat teduh. Dan kiranya dalam kondisi seperti apapun, pengharapan kita tidak pernah goyah. Bahkan dalam masa kulminasi bawah, paling merosot, kita berseru, aku berserah pada Yesus, Juru Selamat, aku berserah. Amin. Saya kembalikan kepada Trijuli. Ya, terima kasih untuk Pak Mangapul. Saat ini kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat raise hand atau menyampaikannya melalui chat room. Silakan. Adakah yang memberikan respon, tanggapan? Iya, sambil menunggu, mungkin ini dari saya ya Pak ya. Silakan, Trijuli, silakan. Jangan Kalau- sungkan-sungkan. Kalau dilihat tadi, terutama yang di 2 Korintus 11 ya Pak, tentang bagaimana hal-hal yang dialami oleh Paulus pada saat dia mengerjakan pelayanan tersebut. Kalau dikorelasikan dengan kondisi saat ini di tengah pekerjaan, bisa dibilang sebenarnya tidak lebih berat dari situ, gitu kan. Tapi bagaimana sebenarnya kita sampai pada titik bahwa beneran berani gitu Pak. Dalam artian hal yang praktis yang bisa kita lakukan, khususnya untuk kami-kami yang di dunia kerja, hal praktis apa sebenarnya yang bisa kami lakukan? Karena jangan sampai ketika kami melakukan, bukannya menjadi berkat di tempat tersebut, malah jadi batu sandungan. Gitu. Ya, sangat bagus pertanyaannya. Saya suka pertanyaannya. Maka saya kira intinya itu adalah seperti yang kita baca tadi. Galatia pasal 2 itu. Coba kita baca Galatia 2 itu terjul. Galatia pasal 2 ayatnya ke-19 sampai 20. Ini kan ayat yang terkenal kan ya. Silakan. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Cukuplah itu. Jadi penting di hayat ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Jadi sebenarnya, Trijulia, rahasia hidup alumni itu sebenarnya bukannya kita hidup bagi Kristus. Tadi kan nyanyian kita, ku hidup bagi Kristus ya. Tapi terutama sebenarnya adalah kita membiarkan Kristus hidup bagi kita. Makanya ketika kita baca Galatia 2 ini, maka dikatakan bukan lagi aku. Kira-kira 40 tahun, 50 tahun yang lalu, saya menghayati ayat ini, bukan aku lagi, tapi Kristus dalam aku. Nah mulai dari situ mata saya terbuka, Juli.
Tuhan, biarlah Kristus di dalam aku mengerjakan kuliah MDiv-ku. Biarlah Kristus di dalam aku mengerjakan kuliah MTH-ku. Biarlah Kristus dalam aku mengerjakan doktorku. Biarlah Tuhan dalam aku mengerjakan STT-ku. Ini Mas Joko ini adik sayangku ini. Ya, salah seorang yang paling mengenal saya dari semua kalian ini Mas Joko ini. Mungkin dia juga bingung dia memperhatikan bagaimana Tuhan memimpin abangnya ini. Mas Joko, kalau kau melihat STT kita begitu megah dan lulusan-lulusan udah nyebar ke berbagai desa, apa kesanmu? 1-2 kalimat. Ya, amazing sih. Amazing, Sulit ya? dipercaya. Saya kan datang waktu itu kan, luar biasa ya. Didoakan bertahun-tahun gitu ya, bisa begitu menurut saya. Dulu waktu kamu jadi anak KPD-ku, kelompok kecilku, pernah nggak terbayang abangmu yang sederhana ini bisa meraih hal itu? Enggak, abang kan nggak punya duit. Saya pikir mimpi terlalu jauh. Itu dia. Jadi itu dia. Banyak orang berkata, kok abang dari desa kecil bisa punya sekolah megah katanya. Dan Tuhan Yesus, saya bilang. Nah, jadi kalau saya bilang apa bedanya Rasul Petrus, Rasul Paulus dengan yang lain-lain, semangat itulah saya kerjakan sebagai staf perkantas Mas Joko. Makanya di dalam anugerah Tuhan, Tuhan kami sama, kuasanya sama, kasihnya sama, pemeliharanya sama. Tetapi apakah yang diraih Bangsa Gala dengan staf-staf lain sama? Biarlah alumni dan semua mahasiswa bisa menilai sendiri. Nah, bagi rekan-rekan alumni, milikilah spirit Paulus, sehingga hasil hidupmu berbeda. Jangan katakan semata-mata semua anugerah Tuhan. Betul, 100% anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita bicara keselamatan, sama kepada semua orang, semua alumni. Tapi kalau kita bicara soal pencapaian, achievement dalam hidup, to present the best for God, itu sangat dipengaruhi oleh penyerahan kita, ketaatan kita, dedikasi kita, kesediaan kita mengalami kesulitan dan penderitaan demi mewujudkan kerajaan Allah. Kalau ada alumni sedikit-sedikit langsung meninggalkan. Ya. Kalau ada alumni tidak mau susah. Hanya sebatas tertentu udah dipatok. Saya hanya mau susah segini aja. Ya, Anda hanya mengalami kuasa Allah seperti itu. Tetapi kalau Anda berkata, Tuhan, lakukanlah apa saja di dalam hidupku. Sama seperti Mother Teresa. Tri Juli masih ingat Mother Teresa? Dia pernah diwawancara kan, dalam wawancara dan wawancaranya sampai tiga kali berturut-turut diturunkan di Straits Times waktu itu, di koran Straits Times Singapura. Salah satu yang saya terkesan ketika jurnalis bertanya, dia berkata, Mother Teresa, apa yang menjadi obsesimu dalam hidupmu? Dia berkata apa? Obsesiku apa ya? Dia bingung. Lalu sambil menunggu, wartawannya akhirnya mengganti pertanyaan. Bagaimana kau menggambarkan hidupmu di hadapan Tuhan? Lalu Ibu Teresa berkata, let me be a tiny pen in the great hand, my heavenly Father, katanya. Biarlah saya bagaikan pena yang kecil di tangan Allah yang sangat besar, Bapa Sorgawiku. Wow, keren ya? Biarlah saya menjadi pena yang kecil di tangan Bapa yang besar, the great God, my heavenly Father. Amin, Mas Joko.
Ya, saya kembalikan Juli. Ya, sekalian mungkin Pak Joko ingin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Ya Bang, saya ingin bertanyakan Kisah Rasul 15 itu kan konferensi pertama ya, gereja-gereja Ya, di timur betul, dan antara barat. timur dan barat. Nah, kemudian kan di situ Petrus bicara, Ya. jangan dibebani. Lalu kemudian giliran Paulus dan Barnabas menunjukkan berbicara, bener loh, sudah ada tanda-tanda mujizat loh di orang-orang non Yahudi. Berarti harusnya mereka juga menerima anugerah juga kan? Ya. Sama. Nah, yang menarik akhirnya Yakobus ya bilang bahwa kalau gitu jangan dibebankan, kecuali misalnya tidak makan makanan hewan yang dicekik dan sebagainya. Waktu dibawa kan mereka yang non Yahudi senang gitu ya. Cuma buat saya sebenarnya sebelumnya dia senang itu apa sih Bang? Dia merasa tertekan dari segi apa? Karena kan waktu misalnya tidak boleh makan yang makanan dicekik dan ada beberapa itu kan menurut saya masih membebani juga secara Taurat gitu kalau menurut saya. Tapi kok dia udah senang banget gitu. Sebelumnya apa? Dia terbeban apa sih? Kelihatannya ada yang tidak jelas disampaikan ya. Jadi kisah 15 itu memang mencoba membicarakan, begitulah cara gereja mula-mula kan. Makanya ini menjadi teladan bagi konsili-konsili gereja. Jadi ada hal-hal yang tidak jelas dibahas di sini. Nah, salah satu yang memang masih menjadi isu adalah hubungan antara iman yang memerdekakan dan Taurat yang masih mempengaruhi orang Yahudi kan. Sampai sekarang pun agama Judaisme, agama Yahudi masih memiliki ABCD-nya itu. Jadi ayat yang ke-18 dikatakan, ya sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Jangan kita paksakan bangsa lain juga melakukan aturan Taurat kita begitu loh. Nggak boleh dong. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Jadi di satu sisi, jangan diikat mereka mengikuti kewajiban bagi kita. Karena beda dong aturannya. Mereka bukan penganut Judaisme. Tapi di sisi lain, jangan jadi batu sandungan dong. Kan gitu Mas Joko. Ya. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah ibadat. Jadi hukum Musa, ya, peraturan-peraturan yang juga berbau Yahudi, di satu sisi jangan mengikat orang non-Yahudi, tapi di sisi lain jangan orang-orang Yunani jadi batu sandungan gitu. Bagi Yahudi. Ya, makanya nanti kan ada istilah yang makan jangan menghina yang tidak makan. Yang tidak makan jangan menghina yang makan. Makanya muncul apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan begitu. Jadi misalnya kayak kita boleh makan babi, tapi jangan sesuka-sukanya untuk makan babi di hadapan saudara-saudara Islam kan. Mereka nggak bisa makan babi ya. Kita hindari aja babi, minta aja ayam misalnya. Kecuali mereka bilang, ayo pesan babi yuk di Lapa Ucok. Ya udah sama-sama lah kita pesan. Kita yang bayarin kan. Ya, makasih Bang. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi. Pak, apakah Paulus ini memiliki keluarga, istri, dan anak? Karena rasanya berat sekali tugas dan tanggung jawabnya dalam memberitakan Injil. Ya, diduga istrinya meninggal itu. Ada yang menduga begitu. Sehingga kemudian memang dia statusnya jadi tidak punya istri kan. Makanya surat-surat lain dikatakan, apakah kami tidak boleh seperti orang lain membawa istri, begitu kan? Lalu di bagian Korintus dikatakan, baiklah orang karena kondisi yang mendesak, kondisi ya,
waktu itu dia melihat rupanya betapa urgennya pemberitaan Injil. Dia berkata sebaiknya seperti saya, seperti kondisi sekarang ini, gitu. Tapi apakah pernah Paulus menikah? Ada dugaan pernah. Mungkin meninggal. Ada lagi? Ya, ini ada lagi. Pak, dalam dunia saat ini memang sangat sulit rasanya untuk menderita. Apalagi sekarang kan orang di sekitar kita menunjukkan kemewahan, kenikmatan hidup, dan istilah crazy rich muncul di dunia maya. Apa ya saran Bapak supaya kita tidak takut menderita atau susah, dan mau taat kepada visi Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut saya sih konkretnya ya, ini pertanyaannya sangat bagus ya, terima kasih. Konkretnya itu adalah kita jalani aja hidup kita sehari-hari, jangan memaksakan diri. Jadi misalnya kita kondisi sekarang adalah kondisi pandemik dengan segala keterbatasannya. Kita nikmati saja. Kalau memang Tuhan kasih kita kelimpahan, nikmati kelimpahan. Kalau Tuhan kasih kita hidup sederhana, nikmati kesederhanaan. Kalau Tuhan memberikan kita kelimpahan, saya sih berdoa Trijuli, supaya dalam masa tua saya, uang saya berkelimpah-limpah, supaya saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Jadi misalnya pelayanan kita sekarang di desa-desa, sekali 2 bulan, sekali 3 bulan kita kasih minum susu, kita kasih makan ayam. Wah, luar biasa itu. Saya tunjukkan ya. Dan salah satu alumni kita, saya tunjukkan ya, salah satu alumni kita di daerah Muslim, puji Tuhan, mereka berhasil menghimpun anak-anak ini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Kelihatan memang. Nah ini anak-anak ini, mereka alumni kita, Vivi dan Ira, ini di Sihotang ini. Di Sihotang ada 3 masjid besar dan 1 musola. Dan banyak orang Batak meninggalkan imannya. Tolong didoakan 2 alumni kita di sana. Ya, kita ngontrak rumah. Inilah rumah yang dikontrak itu. Luar biasa ini. Mereka bikin bimbel, bahasa Inggris, matematik, lalu KTB, ya. Bersyukur sekali. Nah, tapi kemudian saya senang itu. Rupanya kemarin hari Valentine, mereka bikin makan-makan itu. Kelihatan nggak? Ini makan-makan mereka, ini makan ayam ini. Sangat terharu melihat mereka. Sangat terharu. Ya, kedengarannya. Jadi rekan-rekan alumni kalau mau ikut ambil bagian, ya, jadi kemarin dia bilang uangnya masih kurang Pak katanya. Ya, jadi tambah aja lagi kemarin.
Ya, jadi kalau kita lihat, sekarang ada 3 tempat pelayanan mereka, dan kita melakukan seperti ini, apalagi kan di Samosir itu, pedalaman itu, banyak anak stunting. Jadi kekurangan gizi mereka. Kekurangan gizi. Misalnya saya tunjukkan yang lain ya. Ini lokasi lain lagi nih. Apa kelihatannya? Belum ada, Mang. Iya, nggak kelihatan ya. Apa udah terhapus kali ya? Iya, jadi sekali lagi tolong doakan itu. Saya sih berdoa supaya di masa tua saya ini Tuhan memberikan saya uang berkelimpahan sehingga saya bisa anak-anak setiap minggu sekarang mereka udah dibina. Kira-kira 4 bulan lalu kita beli 1 rangsel semua untuk remaja. Masing-masing kita kasih rangsel kepada remajanya. Mereka senang sekali. Ya, begitulah. Jadi kalau saya melimpah duit dikasih Tuhan, selain beasiswa kan kita udah kasih beasiswa untuk City Trinity, bukan? Jadi kalau uang banyak, Trijuli, kita bisa berbagi berkat lebih banyak lagi. Iya, Mang. Apalagi? Ini ada pertanyaan lagi. Pak, di Alkitab kan ada istilah Paulus yang terkenal, yaitu ada duri dalam daging. Itu maksudnya apa ya, Pak? Dan apa dampaknya terhadap pelayanan Paulus? Ya, banyak sekali ya dugaan tentang duri dalam daging itu ya. Ada yang mengatakan duri dalam daging itu utusan iblis yang tidak jelas. Ada yang mengatakan duri dalam daging adalah penyakit dia yang ketika pertobatannya melihat matahari terang benderang di siang hari, jadi dianggapnya itu duri dalam daging. Tetapi apapun itu, dia akan berkata, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi nyata. Saya tidak setuju kalau duri dalam daging itu adalah dosa yang disimpan. Saya nggak setuju itu. Jadi duri dalam daging yaitu sesuatu yang tidak membuat dia istilahnya perfect, lancar untuk melayani sepenuh-penuhnya. Ada saja begitu. Ada kelemahan apakah itu, penyakitkah? Ataukah ada perasaan minder Paulus kah? Ya, jadi tapi dia berkata, dalam semuanya itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus nyata di dalam tubuhku. Itu boleh dibaca itu. Kalau nggak salah ayat hafalan dulu itu ya Joko ya. 2 Korintus 12 ya. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai dengan 10. Tolong Mas Joko. 2 Korintus 11 ayat 7 sampai 10. Ya, ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 11 supaya aku. Oh, ya, itu. Oh iya, sebentar. Saya terjemahannya 7 ayat 11. 2 Korintus 12 ya, Bang. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan,
dan kesesakan oleh karena Kristus. Nah, perhatikan kalimat ini. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hebat ya, Julia? Begitu. Lanjut. Ya, ini ada mengapa Paulus minta Timoteus untuk disunat di Kisah Para Rasul 16. Padahal Paulus menentang sunat di Galatia 3. Ya, kembali itu adalah menghargai. Waktu itu kan hukum sunat masih berlaku. Jadi kalau dengan sunat itu, maka pelayanan dia akan diterima. Kenapa tidak melakukan itu? Jadi itu namanya untuk orang Yahudi, aku seperti orang Yahudi, Yunani, aku seperti orang Yunani. Semuanya ini aku lakukan demi Injil, gitu loh. Jadi inilah yang sangat penting kita lakukan dalam akomodasi. Misalnya, ada orang bertanya kepada saya, Bang, salah nggak kalau aku pakai jilbab? Kenapa salah? Soalnya di kantorku semua orang pakai jilbab, Bang. Sekarang kalian lihat ada akun ya, selalu dia pakai kerudung ya, Ibu Rita Wahyu ya. Ada yang pernah lihat nggak? Itu akun Ibu Rita Wahyu itu. Dia pakai kerudung itu. Jadi saya berkata, kalau dengan pakai kerudung kamu lebih diterima, why not? Ini contoh saya, contoh yang berkenan nggak kalian? Atau malah nggak berkenan? Soalnya Mas Joko ada alumni kita termasuk pejabat. Jadi karena dia pejabat, dia di tengah-tengah lingkungan yang soleha, dia ikut pakai kerudung. Lalu dia dimaki-maki kawannya katanya. Lalu saya ditanya, nggak apa-apa, aku bilang. Kan imanmu tetap kepada Kristus. Mereka tahu kau percaya Kristus. Mereka tahu kalau Natalan kau ke gereja. Iya sih Bang katanya. Gimana, Tri Juli? Ya, setuju sih Bang. Setuju Pak. Setuju kan Mas Joko kan? Iya, iya. Loh, apalagi kau Mas Joko, kan keluarga papa atau keluarga mama masih banyak yang Muslim. Iya, keluarga mama. Iya, kalau dengan banyak hal kau bisa lebih dekat dengan keluarga mama, why not kan? Iya. Justru dengan terbuka itu mereka malah nanya-nanya perihal ajaran Kristen kan jadi enak kan? Nah, tinggal jelasin aja. Bisa tambah lagi, ada yang bisa dibagikan? Karena Mas Joko ini keluarganya mix ini. Mantuku juga, keluarga mantuku itu masih banyak yang Muslim. Jadi kalau waktu mantuku diberkati di GKI, itu beberapa pakai jilbab ke gereja. Nanti Kristo juga gitu Bang. Ada teman-temannya yang dari film pasti pakai, ada yang jilbab juga dari keluarga mama juga ada. Aku tanya kan, ini majelisnya Sintu atau majelisnya ya GPIB masalah nggak? Oh tidak masalah. Oh ya bagus lah. Kalau GKI kan juga nggak masalah kan? Iya, nanti besok-besok Mas Joko pakai kopiah aja. Iya. Ayo rekan-rekan alumni bagaimana? Apalagi nih Togi Sinaga. Ini Togi ini di daerah Arab ini. Assalamualaikum Bang Togi. Gimana cara kau menyatukan, mengakomodasi iman? Boleh cerita sedikit? Waalaikumsalam. Ya, gimana? Intinya sih Bang, kalau di sini kita sama Saudi yang penting jangan offend mereka dengan langsung memberitakan Injil. Tetapi kalau mereka bertanya tentang iman kita, maka disitulah kita punya kesempatan untuk sharing the gospel gitu Bang. Iya, maksud saya tadi, ada nggak jembatan-jembatan yang bisa kau lakukan dalam rangka akomodatif? Makin menjembatani antara kita dengan mereka. Misalnya cara berpakaian, cara topi, cara menyalam. Ada enggak yang membuat makin dekat? Hanya bikin salam aja, assalamualaikum gitu. Jadi memang itu seperti tradisi di sini, bukan hanya sekedar agama, tapi kita harus bilang begitu kepada orang-orang Saudi di sini gitu.
Ya, ucapan salam aja. dengan mengatakan begitu, kita jadi ada suasana cair juga kan? Iya, menjadi betul-betul. Terus ya kalimat-kalimat sederhana seperti keifahale, sabah khair gitu ya. Jadi bahasa apa kabar, selamat pagi dalam bahasa Arab yang kita common lah ucap sini. So itu yang kita coba ini kan. Tapi kalau langsung kabaran Injil mereka langsung bisa offended, nah kita bisa dia laporkan ke authority. Tapi kalau mereka bertanya, aku cerita langsung siapa Yesus gitu. Ya, memang kita tidak boleh memaksakan iman kita kepada mereka kan? Iya, Bang. Iya. Lanjut, Juli. Kalau dari di sini sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau raise hand untuk bertanya. Itu kayaknya Kiki Silaban itu dari tadi udah mau nanya kayaknya itu. Ayo Kiki. Tapi tidak harus bertanya loh, bisa juga menanggapi ya, saling berbagi. Ini kesempatan sesama alumni saling berbagi loh. Tadi aku taruh di chat udah dijawab, Bang. Sempat keluar, nggak tahu kenapa internetnya. Aku tanya kenapa Timotius disuruh sama Paulus sunat. Sudah. Oh. Sudah. Tadi saya mengatakan ya itu dalam rangka jawaban kita barusan. Segala sesuatu yang membuat makin akomodatif kita lakukan. Oke. So only for the custom ya? Ya. Makin istilahnya kita harus mencari persamaan sebanyak-banyaknya. Oke. Kan dikatakan bagi orang Yahudi aku seperti orang Yahudi, bagi orang Yunani aku seperti orang Yunani. Semuanya yang aku lakukan demi kebebasanku dalam Injil. Oke. Makasih, Bang. Baik, mungkin untuk tadi Kak Kiki. Kak Kiki boleh, Kak Nova boleh. Ayo Kak Nova Khalid, gimana pengalaman bersaksi di Jambi? Bagi berkat dong Kak Nova. Salam Bang dan rekan-rekan semua, Bang. Kalau saya sih kebenaran memang karena saya ibu ya Bang ya. Jadi hal yang simpel karena di komplek ini kan perumahan itu beragam. Tetapi memang waktu berapa tahun yang lalu kita buat arisan, entah kenapa memang mereka menunjuk saya. Karena mungkin saya lebih supel bisa mengakomodir teman-teman tangga gitu ya. Karena mereka memang rata-rata kerja. Bersyukurnya menariknya sih waktu itu yang saat itu cuman saya. Gitu. Entah kenapa yang percayakan justru saya gitu. Pikir yang lain aja, enggak Nova aja gitu ya. Sampai akhirnya bertahun-tahun, itu ada sekitar berapa lama ya? Sekitar 6 tahun ya saya jadi ketua ibu-ibu kelompok satu klaster kita. Ya bersyukurnya sih ketika mereka misalkan ada tahlil saya diundang tuh. Bahkan nanti Mbak Nova ya kata sambutan gitu. Oh saya boleh. Iya, ya memang akhirnya ya harus memang pakai kerudung ya. Pikir ya nggak masalah ya seperti yang tadi Amang bilang. Bagi saya nggak masalah. Bagaimana bisa berbaur. Dan yang speechless-nya ketika Mbak Nova nanti kata sambutan ya, waduh, gitu tahlil gitu ya 7 harian. Tapi bagi saya itu kesempatan sih. Kesempatan. Saya berpikirnya malah itu kesempatan yang Tuhan kasih. Menyatakan kasih itu kesempatan tuh. Iya. Menyatakan kasih terus dengan yang mereka terima, yang mampu gitu mereka terima. Iya betul Amang. Jadinya ya bersyukur kayaknya dari Tuhan mungkin ini kesempatan yang saya berikan bagaimana akan kasih kepada mereka. Ya berlambat laun sekarang kita giliran ya,
mereka masih menghargai, justru malah berpikir, Mbak Nova ini apa ya, kalau pas itu ngapain ya, justru kesempatan untuk saya, oh ini begini gitu ya. Akhirnya mereka bertanya, justru apalagi sekarang gitu, dengan masa-masa sekarang, di komplek itu jadi memberikan nuansa bagaimana, oh kita tetap berbeda tapi bagaimana mewujudkan kasih segala macam. Ya bersyukurnya gitu sih, ya mungkin hal kecil ya, tapi saya bersyukur gitu di kesempatan saya jadi tangga ya bisa bersaksi. Jadi ketika mereka misalkan ada lebaran atau Nova nanti kata sambutan, ya udah saya pakai kerudung gitu ya. Tapi asiknya mereka percaya gitu untuk sharing, untuk apa, terus boleh nggak aku doain misalkan sakit kita jenguk, oh boleh Mbak Nova gitu. Ya itu kali ya Amang ya, mungkin sharing pengalaman yang saya alami sendiri, mungkin hal kecil tapi saya bersyukur masih bisa Tuhan pakai di tengah-tengah lingkungan yang berbeda beragam, bisa jadi berkat gitu. Puji Tuhan, saya jadi teringat pengalaman saya, Nova. Jadi tahun-tahun pertama saya di Cinere, waktu kompleks ini baru dibuka, saya dipilih jadi ketua halal bil halal. Ya, jadi ketika saya pulang retreat, saya bacalah surat undangan kan, mengikuti acara halal bil halal seluruh Cinere. Lalu saya berkata sama kakak, nah, nggak aneh ini. Kok kita diundang ikut halal bil halal? Lalu dikatakan kakak, iya diundang. Baca dulu siapa pengundangnya. Iya, udah jelas kita diundang ini. Bukan, kau baca dulu pengundangnya siapa. Loh, kok pengundangnya mengabul segala? Terus dia bilang, waktu Papa di puncak, mereka datang, Pak Amir. Pak Amir itu orang Aceh padahal. Pak Amir cari di mana Pak Sagala. Oh, lagi di puncak ada retreat. Nah, kita mau ada acara lebih halal, Bu. Kita mau minta Pak Sagala jadi ketuanya ya. Karena Pak Sagala termasuk orang pertama di Cinere ini. Jadi paling banyak kenalnya. Pak Sagala juga pintar nyanyi katanya. Jadi nanti kita acara halal lebih halal, kita akan banyak keakraban. Udah deh, saya terpilih deh. Waktu itu kalau kalian masih ingat pelawak Jimmy Gideon, salah satu yang tinggal di Cinere itu namanya Jimmy Gideon, pelawak yang masuk TV itu. Jadi saya pernah terpilih juga di sini ketua halal bihalal. Yang lucunya, tahu gak Nova? Salah satu acara kita itu, acara perkapan itu adalah karaokean. Nah, salah satu karaoke itu ada orang naik kapal pakai bikini. Tiba-tiba ada yang teriak, pendeta nggak boleh nonton ginian, katanya. Terus saya bilang sama kakak, loh mereka tahu juga aku pendeta, aku bilang. Soalnya kan kita nggak ada tulis simbol-simbol begitu di rumah kan. Jadi itu dia, mereka tahu bahwa saya adalah pendeta, tapi kok dipilih. Makanya teman-teman, jangan merusak hubungan dengan rekan-rekan agama. Banyak kok mereka ini yang sangat-sangat baik, sangat ramah. Model-model Ade Armando itu banyak sekali di Indonesia. Jadi kasihilah, nyatakan seluas-luasnya. Jangan pernah memaksakan iman. Kan dikatakan 1 Petrus 2:12, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Allah melawat mereka. Dengan perkataan lain apa? Teman-teman kita yang baik itu, non-Kristen itu, mereka mengenal kasih Allah, kehangatan kasih Allah, kuasa Allah melalui perbuatan baik kita. Jadi jangan kita tutup pintu kebaikan Allah kepada mereka hanya karena hal-hal sempit. Mohon. Let them experience the love of God, the power of God, through your life. Amin. Amin. Ya, mungkin
untuk menutup GCRC kita malam hari ini, Pak, mungkin bisa diberikan kesimpulan dan nanti ditutup dengan doa penutup oleh Bapak Ibu. Doa penutup nanti saya minta Bang Eliunus saja. Saya udah lihat tadi Bang Eliunus berpakaian lengkap, pakaian pendeta tadi. Ini Bang Eli ini Mitra setiaku ini. Ngomong-ngomong Kiki Silaban nggak jadi bersaksi. Bagaimana Kak Kiki? Sudah mau habis waktunya, Bang. Sudah jam 9. Oh, oke. Lain kali gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah rekan-rekan alumni, saya mau simpulkan aja begini. Seringkali kita terlalu mudah mengatakan apa yang kita raih itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Benar. Tapi jangan kita buat itu berlindung, we do nothing for God. Jangan. Anugerah Tuhan sama. Tuhannya sama. Kuasanya sama. Kasihnya sama. Penderitaan yang dialami sama. Tetapi mari kita miliki 7 hal tadi. Kita miliki 7 hal tadi. Visi hidup, komitmen hidup, hidup mengandalkan Tuhan, hidup kudus, dan seterusnya dalam rangka mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Jangan cukup hanya atau puas mencapai tertentu. Kalau bisa lebih lagi. Kalau saya boleh bersaksi, dalam semangat ini, saya bersyukur dapat menulis jauh lebih banyak buku dibandingkan rekan-rekan staf lain. Saya bisa melayani seluruh Indonesia dan dunia dibandingkan dengan rekan-rekan staf lain. Karena saya tahu apa? Apa yang saya persembahkan dan saya raih, semua anugerah Tuhan. Betul. Tetapi Tuhan yang sama akan menghasilkan pencapaian yang berbeda dalam respon penyerahan dan ketaatan yang berbeda pula. Doa saya, semua rekan-rekan alumni, hidupmu mencapai kualitas maksimal karena memiliki hal-hal yang kita sebut tadi. Kiranya Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Dijauhkan dari segala kegagalan. Amin. Bang Eli. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu pada malam ini. Engkau kembali mendemonstrasikan satu kesempatan penting bagi kami. Mendengarkan engkau diberitakan dan juga salah satu tokoh di dalam sejarah Alkitab yaitu Rasul Paulus. Sungguh kami menyadari bahwa anugerah Tuhan sama untuk semua orang. Tetapi hasilnya efektif berbeda-beda. Sangat dipengaruhi sejauh mana setiap orang menyerahkan diri, memiliki satu komitmen, memiliki visi hidup, dan juga karunia-karunia yang sesungguhnya dipersembahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu, kiranya di dalam anugerah Tuhan yang sama itu, kami masing-masing boleh menjadi bagian yang tidak pernah menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan bagi kami, waktu kami, dan segala apa yang telah Engkau berikan. Kami, Tuhan, tidak panggil sama seperti orang lain, tetapi Tuhan memanggil kami di dalam karunia kami, dalam keadaan kami. Maka hal yang kami pikirkan adalah seberapa sungguh-sungguh kami menyerahkan hidup kami dan segala apa yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Tolong kami untuk meraih dan mengalami itu dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk teladan hidup Paulus yang telah melakukan bagiannya, sehingga dia sungguh bersukacita bertemu dengan Tuhan, karena Tuhan puas akan penyerahan dirinya, dan dia puas juga
karena dia telah menyelesaikan tugas panggilannya yang telah Tuhan percayakan kepada dia. Kami berdoa biarlah kami malam hari ini seluruh alumni dengan segala keadaan kami masing-masing, kami kembali ditantang untuk merenungkan, untuk memikirkan apakah hidup kami sungguh-sungguh memiliki satu komitmen yang jelas, visi yang jelas, strategi yang jelas, penyerahan hidup yang sungguh kepada Tuhan, tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain. Tetapi kami boleh menjadi satu pribadi yang penuh penyerahan diri, berpadanan dengan kasih karunia itu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih malam hari ini kami bersyukur untuk hamba-Mu, Pak Pendeta Mangapul Sagala, yang telah Tuhan pakai untuk membagikan kebenaran-kebenaran penting ini bagi kami. Bahkan juga pengalaman-pengalaman hidupnya dengan segala karunia yang telah Engkau berikan. Kiranya Tuhan terus anugerahkan kesehatan, anugerahkan semangat sampai akhir untuk bisa memberikan yang maksimal dari sisa hidup yang telah dan masih Tuhan anugerahkan. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Dalam segala kondisi kami, Tuhanlah yang akan memberkati kami. Pergumulan-pergumulan kami, penyerahan diri kami, dan hal-hal yang masih kurang dari apa yang seharusnya kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan ajar kami untuk terus menyatakan sikap yang benar kepada Tuhan. Ketika kami hidup dalam kesuaman, janganlah kami dikuasai oleh kesuaman rohani, tetapi kami boleh bangkit kembali untuk mencari wajah Tuhan. Karena sungguh kami sadar kebangkitan rohani pun terjadi karena Tuhan sungguh-sungguh Engkau menghargai kami dan juga Engkau melihat keseriusan kami, kesungguhan kami untuk mengejar hal-hal itu. Ketika kami suam di dalam pelayanan, kami melakukan berbagai kegiatan kami dimanapun posisi kami secara pribadi masing-masing, hanya di dalam aktivitas semata tanpa kami melibatkan Engkau. Kami berdoa malam hari ini, kalau kami menyaksikan sosok seperti Paulus, kekuatannya, keberhasilannya, memang banyak Tuhan anugerahkan karunia, tetapi kehadiran Tuhan yang utama, itu yang membuat rahasia Rasul Paulus bisa memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan, kami berdoa berkati seluruh alumni dan keluarga dalam pekerjaan mereka, dan jika mereka ada yang sedang bergumul dengan berbagai tantangan hidup, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Jika mereka sedang merencanakan sesuatu tentang kehidupan keluarga, kehidupan anak-anak mereka, studi, pekerjaan, dan apapun, kami mohon Tuhan berkati mereka, agar di dalam masa-masa hidup yang masih Tuhan berikan, itu sungguh Allah hadir, dan sungguh Tuhan membuat Tuhan puas dengan kehidupan kami yang sepenuhnya kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami malam hari ini. Terima kasih untuk semua fasilitas yang boleh kami nikmati, jaringan yang bisa membuat kami bisa menikmati acara ini, dan teman-teman yang telah Tuhan pakai untuk melayani. Kami bersyukur kepada Tuhan, dan kiranya di dalam anugerah Tuhan kami boleh terus setia sampai akhir, sebagaimana Paulus menyelesaikan hidupnya untuk mencintai pengenalan dengan Engkau dan mencintai pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepadanya. Dia kerjakan secara maksimal. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah menikmati GCLC 2 kali pertemuan, dan kiranya pesan bagaimana Tuhan merubah hidup Saulus menjadi Paulus, dan teladan hidupnya dan pelayanannya, penyerahan dirinya, visinya, strateginya, dan berbagai hal yang membuat dia bisa puas dengan penyerahan dirinya. Kiranya semangat yang sama di dalam anugerah Tuhan kita boleh nikmati di dalam kehidupan kita bersama-sama. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai dan sejahtera, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.